Indonesia mengalami deindustrialisasi. PMI turun, demikian juga peran industri manufaktur terhadap PDB turun. Untuk melepaskan sektor industri dari jebakan deindustrialisasi dini, beberapa kebijakan efektif yang dapat diimplementasikan adalah: 1. Reindustrialisasi berbasis sumber daya alam. Mengembangkan sektor industri yang berbasis pada sumber daya alam Indonesia yang kaya, seperti pertambangan, pertanian, dan kehutanan. Strategi ini telah terbukti sukses di beberapa negara dan dapat meningkatkan daya saing produk domestik. 2. Peningkatan investasi dalam infrastruktur. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas energi untuk mendukung efisiensi produksi dan distribusi. Infrastruktur yang baik akan menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan daya saing industri. 3. Pengurangan biaya produksi. Mengurangi biaya produksi melalui insentif pajak, subsidi energi, dan penurunan biaya logistik. Hal ini akan membuat produk domestik lebih kompetitif di pasar internasional. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Tenaga kerja yang lebih terampil akan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. 5. Dukungan terhadap inovasi dan teknologi. Mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru melalui penelitian dan pengembangan atau R&D serta kolaborasi dengan institusi pendidikan dan industri. Inovasi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. 6. Penguatan kebijakan perdagangan. Meningkatkan akses ke pasar internasional melalui perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral. Penguatan kebijakan perdagangan akan membuka peluang ekspor bagi sektor industri. 7. Kebijakan fiskal yang efektif. Mengelola anggaran negara secara efisien dan mengurangi korupsi untuk memastikan dana yang cukup tersedia untuk mendukung sektor industri. Reformasi fiskal yang efektif akan meningkatkan stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor. Dengan implementasi kebijakan-kebijakan ini, sektor industri di Indonesia dapat melepaskan diri dari jebakan deindustrialisasi dini dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Marilah kita lihat satu persatu. 1. Reindustrialisasi berbasis sumber daya alam. Mengembangkan sektor industri yang berbasis pada sumber daya alam Indonesia yang kaya, seperti pertambangan, pertanian, dan kehutanan. Strategi ini telah terbukti sukses di negara-negara industri lain dan dapat meningkatkan daya saing produk domestik. 1. Pertambangan. Langkah-langkah. Pengembangan hilirisasi. Mendorong pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Misalnya,
pengolahan biji nikel menjadi produk nikel atau nikel sulfida yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik. Peningkatan teknologi dan inovasi. Mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tambang, serta mengurangi dampak lingkungan. Penguatan regulasi. Menerapkan regulasi yang ketat untuk memastikan penambangan dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Contoh, PT Vale Indonesia Tbk. Perusahaan ini berfokus pada penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia. Dengan teknologi canggih dan komitmen terhadap praktek penambangan berkelanjutan, PT Vale Indonesia berhasil meningkatkan produksi nikel untuk kebutuhan industri global. 2. Pertanian. Langkah-langkah. Modernisasi pertanian. Menggunakan teknologi pertanian modern seperti irigasi pinter, penggunaan drone untuk pemantauan tanaman, dan aplikasi teknologi reformasi untuk manajemen lahan. Pengembangan produk hulu. Mengolah hasil pertanian menjadi produk olahan yang bernilai tambah, seperti produk makanan olahan, bioenergi, dan bahan baku industri. Peningkatan kualitas dan standar. Meningkatkan kualitas produk pertanian melalui penerapan standar internasional dan sertifikasi, serta memperkuat sistem logistik dan rantai pasok. Contoh, program pengembangan pertanian terpadu. Inisiatif pemerintah yang melibatkan penggunaan teknologi modern dan praktek pertanian berkelanjutan. Program ini berhasil meningkatkan produksi beras, jagung, dan komoditas lainnya, serta meningkatkan kesejahteraan petani. 3. Kehutanan. Langkah-langkah. Pengelolaan hutan berkelanjutan. Mengadopsi praktek pengelolaan hutan berkelanjutan untuk memastikan kelestarian hutan dan menjaga keanekaragaman hayati. Pengembangan industri berbasis kayu. Mengolah kayu menjadi produk bernilai tambah seperti furniture, kertas, dan produk kayu olahan lainnya. Rehabilitasi dan reboisasi. Melakukan rehabilitasi hutan yang rusak dan program reboisasi untuk menjaga kelestarian hutan. Contoh, Perhutani, perusahaan yang mengelola hutan negara dan memproduksi berbagai produk berbasis kayu. Perhutani mengimplementasikan praktek pengolahan hutan berkelanjutan dan memiliki program reboisasi untuk menjaga kelestarian hutan. Kesimpulan, mengembangkan sektor industri berbasis pada sumber daya alam, Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pengembangan hilirisasi, adopsi teknologi canggih, penguatan regulasi, dan praktek berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat meningkatkan daya saing industri dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Peningkatan investasi dalam infrastruktur. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas energi untuk mendukung efisiensi produksi dan distribusi. Infrastruktur yang baik akan menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan daya saing industri.
Meningkatkan investasi dalam infrastruktur adalah langkah yang krusial untuk mendukung efisiensi produksi dan distribusi di Indonesia. Infrastruktur yang baik tidak hanya memperbaiki koneksivitas antar wilayah, tapi juga meningkatkan daya saing ekonomi. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur. Membangun jalan raya dan jalan tol. Langkah-langkah. Peningkatan kualitas jalan. Meningkatkan kualitas jalan yang ada dan membangun jalan baru yang menghubungkan daerah terpencil dan pusat-pusat ekonomi. Pengembangan jalan tol. Membangun jalan tol untuk mempercepat transportasi barang dan penumpang. Jalan tol juga dapat mengurangi biaya logistik dan waktu tempuh. Contoh, proyek Trans Java. Jalan tol yang menghubungkan berbagai kota besar di Pulau Jawa, mempercepat arus barang dan penumpang antara Jakarta dan Surabaya. 2. Pembangunan pelabuhan. Langkah-langkah. Modernisasi pelabuhan. Meningkatkan kapasitas dan efisiensi pelabuhan dengan teknologi canggih dan fasilitas yang memadai. Pengembangan pelabuhan baru. Membangun pelabuhan baru di lokasi strategis untuk mendukung arus ekspor dan impor barang. Contoh, Pelabuhan Patimban. Pelabuhan baru di Subang, Jawa Barat, yang dirancang untuk mendukung ekspor mobil dan barang-barang industri lainnya. Membangun fasilitas energi. Langkah-langkah. Pengembangan energi terbarukan. Menginvestasikan dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Peningkatan kapasitas listrik. Membangun pembangkit listrik baru dan memperluas jaringan distribusi untuk memastikan ketersediaan energi yang cukup. Contoh, proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Membangun PLTS di berbagai daerah untuk menyediakan energi bersih dan terbarukan. 4. Pembangunan infrastruktur digital. Pengembangan jaringan internet. Memperluas jaringan internet broadband ke seluruh pelosok negeri untuk mendukung konektivitas digital. Peningkatan akses teknologi informasi. Meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi melalui program-program edukasi dan subsidi perangkat. Contoh, proyek Palaparing, proyek infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan fiber optik. 5. Pengembangan transportasi publik. Langkah-langkah. Membangun sistem transportasi publik. Mengembangkan transportasi massal seperti kereta api, bus, rapid transit, dan MRT untuk mengurangi kemacetan dan emisi karbon. Integrasi transportasi. Meningkatkan integrasi antara berbagai moda transportasi untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Contoh, MRT Jakarta, sistem transportasi massal di Jakarta yang membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi. Kolaborasi dengan sektor swasta.